Pemirsa, sebanyak 3 saksi terlapor kasus Vita Ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik mantan Presiden Jokowi hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Ketiga saksi yakni aktivis Mariati, jurnalis Arief Nugroho, serta YouTuber Sunarto. Terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik aktivis Mariati, jurnalis 1indonesia.co Arief Nugroho dan YouTuber Ato Sosok Channel Sunarto tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Kepada wartawan, Mariati mengaku heran dirinya ikut terseret kasus ijazah Jokowi. Menurutnya selama ini dirinya hanya ikut mengawal para aktivis yang menyuarakan ihwal ijazah Jokowi. Sementara Arief Nugroho mempertanyakan soal pemanggilan dirinya. Arief diminta keterangan terkait kegiatan 22 Januari 2025 lalu, namun ia belum mengetahui kegiatan tersebut. Arief menyampaikan harus ada koordinasi dari Dewan Pers atas pemeriksaan dirinya. Sementara pemanggilan terhadap Roy Suryo, Kurnia Tri Royani, dan Rizal Fadilah akan dijadwalkan besok. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama. Kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Pemirsa, setelah sempat tertunda, sejumlah terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik mulai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Benarkah kisru ijazah Jokowi akan memasuki babak akhir dengan penetapan tersangka? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, serta terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Selamat malam Pak Rifai, selamat malam Pak Rismon. Malam Mbak Fitri, malam Pak Rismon. Mbak Fitri. Baik, saya akan ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, dengan melihat perkembangan perkara mulai dari Pak Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya hingga naik kemudian ke tahap penyidikan, pernah tidak dari pihak Pak Jokowi sempat mempertanyakan kenapa kemudian belum ada penetapan tersangka? Tidak ya, kalau kami intinya memberikan waktu dan kesempatan bagi penyidik untuk bisa memeriksa ini secara komprehensif dan hati-hati tentunya. Karena kami juga tidak ingin ya pihak yang tidak seharusnya bertanggung jawab justru menjadi tersangka, tapi sebaliknya pihak yang harusnya bertanggung jawab malah dilepas. Dan untuk itu kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bagi penyidik, termasuk juga menggali keterangan ahli sebanyak-banyaknya, selengkap mungkin, agar perkara ini betul-betul berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Rifai, dengan kemudian melihat sejumlah terlapor yang kemudian diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, apakah kemudian orang-orang inilah yang kemudian dilaporkan terkait dengan kasus ini oleh Pak Jokowi? Sejak awal kami memang tidak menyatakan siapa-siapa yang harus menjadi terlapor dalam pengaduan kami, karena kembali lagi pertama Pak Jokowi sendiri kan tidak mengenal orang-orang itu gitu ya. Hanya melihat dari tayangan-tayangan di beberapa sosial media. Nah, tentunya yang dilaporkan adalah peristiwa-peristiwa yang memang diduga melakukan fitnah, termasuk pencemaran nama baik terhadap diri Pak Jokowi. Nah, peristiwa-peristiwa itulah yang kami laporkan, termasuk link-linknya. Nah, mengenai siapa-siapa saja yang harusnya bertanggung jawab, kami serahkan dalam penyelidikan polisi. Dengan catatan, kami juga mohonkan agar hati-hati ya, dan betul-betul diperiksa secara sesuai dengan kaidah hukum dan rasa keadilan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Rismon sendiri bagaimana tanggapannya ketika kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan sejak Juli lalu, tapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka? Iya, kalau kami berdiri di atas kajian ilmiah kami, tentu kami punya dasar yang kuat juga ya. Dan kami juga memiliki bukti-bukti numerik atau bukti-bukti akademik yang membuktikan bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada sebagai sarjana penuh. Ya, kita berbicara tentang sarjana penuh, bukan sarjana muda. Jadi di dalam sebuah tayangan juga, ya, Bang Rifai ini mengatakan bahwa Pak Jokowi, saya telah melihat bahwa Pak Jokowi memiliki total 144 SKS. Itu sendiri sudah membuktikan
bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus dari kesarjanaan penuh UGM karena syarat, ya, saya ulangi lagi, syarat SKS untuk memenuhi mendapatkan gelar sarjana pada saat itu tahun 1980-an adalah setidaknya 160 SKS. Jadi dari situ saja, ya, statement Bang Rifai sudah menyatakan, membuktikan, mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus dari untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari UGM. Begitu, Mbak. Oke, Pak Rifai, tanggapannya? Pak Rifai. Oke ya, jadi ya terkait bahwa sekarang kan ada dua versi ya. Kalau kami meyakini ya, kenapa meyakini? Pertama, sejumlah saksi sudah didengar keterangannya, baik pihak UGM yang memang secara undang-undang ya maupun secara kaidah putusan MK memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan sah tidaknya sebuah ijazah ya. Itu semua otoritas UGM sudah diperiksa. Kedua, teman-teman Pak Jokowi sendiri termasuk beberapa dosennya sudah juga didengar keterangannya oleh penyidik. Bukti-bukti surat pun sudah diberikan kepada penyidik ya, semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi dari sejak awal masuk sampai ada biaya transfer perkuliahan sampai dengan selesai. Ini perlu diralat ya, jumlah SKS Pak Jokowi itu berdasarkan data yang kami lihat itu 160, bukan 144. Sarjana mudanya 110, tapi dilanjutkan menjadi sarjana penuh 160. Dan SKS, jadi saya langsung lihat datanya nih ya. IPK-nya itu 3, gitu ya. Itu berdasarkan data-data yang kami juga lihat langsung. Untuk tentunya kan kami juga ingin diyakini ya, dan kami sudah melihat data-data perkuliahan Pak Jokowi. Termasuk juga kan sudah dilakukan uji lapor oleh Bareskrim, dinyatakan ijazahnya asli. Oke, jadi kami dalam satu kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan benar adanya. Pak Jokowi juga menempuh perkuliahan sejak awal hingga selesai sesuai ketentuan, termasuk menyelesaikan skripsi dan KKN ya, dan Pak Jokowi menerima langsung ijazah itu dari pihak UGM. Nah, bahwa sekarang dari pihak Pak Rismon dan kawan-kawan tetap berkeras bahwa ijazah itu palsu, ya kami menyerahkan itu dalam proses hukum nanti, dan nanti biarlah di persidangan semua alat bukti akan digelar, Pak Rismon juga mungkin memiliki bukti, nanti kita lihat bagaimana hakim mengambil keputusan dari dua versi ini. Intinya kalau buat Pak Jokowi Mbak ya, kita bukan mengejar untuk dipidana atau tidak dipidana, tapi kita ingin pertama soal ijazah ini clean and clear dinyatakan oleh otoritas ya, karena sekarang ada dua perbedaan pendapat dan ini membuat gaduh masyarakat. Di negara hukum maka tentunya pengadilan lah yang harus mengambil keputusan. Kedua, kami juga mengharapkan bahwa kalau ini sudah jelas adanya, Pak Jokowi bisa dipulihkan kembali nama baiknya. Karena beritanya sudah kemana-mana Mbak. Bahkan saya akan ke Pak Rismon. Juga, ya. Oke, baik Pak Rismon, setelah sempat tertunda sejumlah terlapor kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik ini kemudian kita ketahui sudah mulai diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Banyak kemudian yang beranggapan bahwa kisruh ijazah Jokowi ini akan memasuki babak akhir dengan penetapan tersangka. Tanggapannya? Kami persilahkan Polda Metro Jaya dengan kewenangan hukumnya ya. Tadi sebelumnya saya koreksi juga ya. Kalau 110 SKS itu belum mendapatkan gelar sarjana muda, tetapi 120 sampai 122 SKS. Itu sendiri sudah membuktikan bahwa kita ragukan juga bahkan kelulusan gelar sarjana muda dari Pak Jokowi kalau cuma 110 SKS ya. Nah, kelanjutannya kita juga sudah menulis buku dan itu isinya ilmiah. Silahkan dibantah dan itu menjadi basis kami untuk di pengadilan nanti, begitu loh. Jadi kami politik atau karena alasan-alasan lain itu sudah kami tulis sejak Maret 2025. Sejak memulai ini kami bertahap menulis dan kami selesaikan tuntaskan 17 Agustus kemarin di Hari Raya Kemerdekaan kita. Jadi mari kita berargumentasi di pengadilan. Saya minta juga Pak Jokowi berkenan hadir di pengadilan karena ingin memidana kami, bahkan bukan hanya 12 orang, lebih ya ditambah lagi sekarang 3 orang hari ini ditambah, jadi mungkin total 15 orang. Kalau memang Pak Jokowi merasa benar, ya merasa yakin dengan kelulusannya, ayo jangan dicabut laporan itu. Pak Jokowi harus hadir di pengadilan supaya membuktikan kebenaran
yang versi Pak Jokowi dan kebenaran versi kami. Kebenaran versi kami adalah versi ilmiah, bukan versi narasi. Karena kami juga punya bukti-bukti, ya, bukti-bukti dari mahasiswa lain yang lulus di tahun yang sama dengan Pak Joko Widodo. Begitu, Mbak. Baik, Pak Rifai mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai buku yang diterbitkan oleh Pak Rismon bersama rekan-rekannya. Apakah kemudian dari pihak Pak Jokowi merasa terganggukah dengan keberadaan buku ini? Nah, tentunya tidak, Mbak ya. Jadi monggo saja ingin membuat buku atau apapun itu. Tapi dalam pandangan kami, ya buku ini juga tidak bisa mempengaruhi proses penyidikan karena buku ini sendiri kan baru dibuat, ya bahkan masih soft launching, belum terbit secara fisik ya. Sementara apa yang kami adukan itu kan tempus delictinya kan jauh beberapa bulan sebelum, dan untuk menguji sebuah pelaporan pidana itu yang dilihat adalah peristiwa atau situasi atau circumstances sebelum hingga terjadi tindak pidana, ya, bukan beberapa bulan setelahnya, ya. Kedua juga kalau memang buku ini mau dijadikan acuan, kemarin sih nggak tahu ya, Pak Roy sih bilang di wawancara di televisi lain dia tidak akan menyangkut-nyangkutkan buku ini dengan perkara. Tapi sekarang Bang Rismon bilang akan ini dibawa ke perkara, ya monggo-monggo saja. Tapi buat kami harusnya buku itu tidak menjadi acuan, ya. Apalagi kan menjadi menarik gitu ya. Bukunya saja sudah selesai sekarang, artinya pembuatannya kan masih berjalan, tapi kok sudah mengekspos ke publik, ya. Sementara kita tahu setiap penelitian akademis itu kan ada tata cara dan metodologinya. Tidak semua juga yang bisa dipublish ke publik, ada tahapan-tahapan, ada prosedur, ya. Tapi ini dilakukan dulu pemberitaan, tuduhan-tuduhan dilempar di publik, kesimpulannya baru kemudian. Tapi saya tidak akan mengomentari lebih jauh lah, karena buat kami ini tidak ada kaitannya dengan perkara itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi Pak Jokowi akan hadir ke sidang, tentunya sesuai komitmen beliau, ya, dinyatakan juga secara terbuka. Beliau tentunya akan di sidang, akan hadir dan akan menerangkan semua apa yang dialami, didengar dan dialaminya selama menjalani perkuliahan di UGM. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rismon, Anda sendiri apakah kemudian ada jadwal untuk dipanggil ataupun dimintai keterangan oleh pihak Polda Metro Jaya? Ya, saya sendiri akan dipanggil dan diperiksa pada tanggal 22 Agustus 2025, yaitu hari Jumat. Dan itu pun karena sampai hari Jumat minggu lalu itu tidak ada panggilan, saya sendiri yang me-WA, ya, menghubungi penyidik untuk saya diperiksa. Itulah bahwa kita sebenarnya bukan takut, ya. Kita ingin menjelaskan ini secara ilmiah dan itu akan kami bawa ke penyidik, dan hasil penelitian kami membantah kesimpulan keidentikan dari Barreskrim, dan itu dengan pembuktian ilmiah yang kami tulis dalam buku kami. Gitu loh. Jadi saya siap. Artinya buku ini akan dibawa ke perkara seperti itu, Pak Rismon? Ya. Apakah kemudian buku ini artinya akan dibawa ke perkara atau seperti apa? Jelas, karena di dalam buku itu kami buktikan secara ilmiah, ya, membantah kesimpulan dari Barreskrim bahwa ijazah Joko Widodo, ya, identik dengan 3 ijazah lain, meskipun, ya, Birkutidin tidak berani menunjukkan ijazah otentik yang mereka miliki, hanya ijazah fotokopi, dan tidak menyebutkan 3 ijazah pembanding, tidak berani menyebutkan bahkan nomor ijazah 3 pembanding tersebut. Sementara kami secara ilmiah, ya, terbuka dan bisa di-challenge, membuktikan ketidakidentikan ijazah Jokowi dengan ijazah-ijazah lainnya dengan berbagai metode forensik yang kami tulis di dalam buku tersebut. Jadi tidak ada alibi, tidak ada agenda apapun. Ini murni research dan ini ongoing research. Ya, riset itu ongoing dan kami akan tuliskan dalam bahasa Inggris dan kami akan tuliskan buku kedua dan buku ketiga. Begitu. Baik, saya akan kembali ke Pak Rifai dengan melihat perkembangan perkara sejak pertengahan Juli, kemudian kasus ini sudah naik ke penyidikan, tapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Menurut Anda, apakah sebetulnya polisi saat ini sudah memiliki bukti yang cukup atau tidak?
Secara ketentuan pada saat ditingkatkan ke penyidikan sebenarnya polisi sudah memiliki standing point yang kuat untuk bisa menaikkan ini ke tahap penyidikan. Artinya memang ini peristiwa pidana. Tinggal tugasnya berikutnya adalah menetapkan tersangka dan melengkapi pembuktian, Mbak. Nah, mungkin sekarang ini tahapan pembuktian yang sedang dilengkapi oleh penyidik dan kami memberikan ruang seluas-luasnya ya. Karena kembali lagi kami ingin hati-hati, tidak gebiah-uyah ya, karena hukum itu kan harusnya meminta pertanggungjawaban yang memang seharusnya diminta pertanggungjawaban dan melepas orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab. Nah, tapi saya mau komentari sedikit tentang argumentasi penelitian yang selalu disampaikan oleh Pak Rismond dan kawan-kawan. Sekalipun kemarin Pak Roy di stasiun TV lain sih menyatakan buku itu tidak dijadikan sebagai bukti di penyidikan, tapi sekarang Pak Rismond menyatakan lain ya, monggo-monggo saja. Tapi mungkin sekedar informasi bahwa memang seringkali dalam perkara-perkara fitnah dan pencemaran nama baik itu argumentasinya adalah dalam rangka penelitian, dan ini banyak dilakukan di banyak perkara gitu ya, bukan hanya perkara ini. Tapi saya yakin ya, sebagaimana juga publik bisa menilai apakah ini betul-betul penelitian atau hanya sekedar alibi. Kita juga kan tahu ya, masyarakat juga banyak akademisi, banyak researcher ya, tahu betul mana yang murni penelitian mana tidak. Nah, dan juga saya yakini bahwa penegak hukum pun tidak mudah terkecoh ya, karena dalil-dalil seperti ini kan sudah sering diajukan di banyak perkara fitnah dan pencemaran nama baik ya, tapi sebagian besar juga ditolak ya. Karena menurut saya juga para hakim juga tidak semudah itu untuk bisa dikecoh dengan argumentasi-argumentasi yang menurut saya tidak berdasar. Demikian. Baik Pak Rifai dan juga Pak Rismond, kita tunggu saja langkah polisi berikutnya terutama terkait penetapan tersangka dalam perkara ini. Terima kasih Pak Rismond dan juga Pak Rifai telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.